صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيد إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-Azhar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Baru saja kita menyelesaikan ibadah salat zuhur. Mudah-mudahan apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Alhamdulillah sekarang kita berada sudah pada tanggal 17 Sya'ban 1447 Hijri. Kira-kira 2 minggu lagi, Kamis depannya lagi kita sudah memulai ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah bagi kita sehat, Allah bagi kita kuat bisa menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin amin Allahumma amin. Pada Kamis yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat wajibnya puasa, syarat sahnya puasa. Sudah kita bahas bahwa syarat wajibnya orang itu harus Islam, baligh, berakal, dan kuat puasa. Kita sudah bahas orang-orang yang dianggap tidak kuat puasa karena sakit. Apakah sakitnya permanen ataukah temporer? Kita sudah bahas bagaimana wanita hamil, wanita menyusui, musafir, orang yang sudah tua renta, dan orang yang pikun. Sudah kita bahas. Kita juga sudah membahas tentang syarat sahnya puasa. Wanita tidak sedang mengalami haid ataupun nifas, bahwa hari yang digunakan puasa adalah hari yang sah digunakan puasa. Karena dalam setahun itu ada hari yang dilarang puasa. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik, yang jadi patokan kita. Jadi jangan, Ustaz, saya nggak puasa, emang apa? Orang tetangga udah lebaran, ya udah saya ngikut. Bukan, ini jadi patokan kita. Kalau kita masih meyakini di tanggal 30 kita masih wajib berpuasa. Saat tetangga lebaran, ya urusan tetangga, Anda yakinnya yang mana? Kalau Ustaz gimana? Kalau saya sederhana, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau saya begitu, keputusan penguasa mestinya memutus sengketa. Jadi Kementerian Agama memutuskan besok Ramadan, malam ini kita tarawih, besok kita puasa. Sidang isbat lagi, Kementerian Agama memutuskan besok Lebaran, ya malam ini kita takbiran. Sederhana. Jadi kita sebagai rakyat ya nggak usah ikut mikir, sederhana, terima matang, diputuskan besok puasa, ya kita puasa. Contoh Selasa 2 minggu lagi tanggal 17 Februari, pas Imlek itu kalau nggak salah. Ini belum Imlek aja udah hujan mulu. Jadi kalau kira-kira apakah hilal dapat diobservasi secara prediksi? Tidak. Ya udah, kalau tidak mau ngapain sidang isbat, langsung aja putusin lah, kan orang nggak tahu. Kan tetap butuh divalidasi. Caranya gimana? Ya dilakukan ru'yatul hilal. Diobservasi dari lebih 100 titik dari Sabang sampai Merauke, diinput datanya kok tidak ada satupun yang terlihat, ya berarti mulai puasanya Kamis. Ada satu saja yang bisa melihat dan dapat diverifikasi, dapat divalidasi, berarti malam Rebo udah mulai terawih. Secara prediksi kemungkinan Kamis, kalau memang tidak dapat hilalnya diobservasi. Lalu kemudian apa saja kewajiban orang-orang pada saat puasa? Yang pasti satu, niat. Innamal a'malu binniyat.
Amal itu dihitung dari niatnya. Bapak agak makan, agak minum sampai maghrib, dapat intermittent fasting, dapat itu. Tapi apakah dapat pahala? Ya belum tentu. Tapi kalau tadi diniatin puasa Kemis, ya dapat itu. Nah khusus untuk niat puasa Ramadan, niat puasa wajib harus dilakukan sebelum subuh. Bahasanya Nabi, malam dibaitin niyata qablal fajr fala siyama lahu. Orang yang tidak menginapkan niatnya. Niat itu yang cakep nginep dari mulai azan maghrib sudah bisa orang itu niat, karena patokannya Nabi mulai malam. Kapan masuknya malam? Mulai azan maghrib. Azan berkumandang, bapak buka, udah minum. Azan selesai, doa azan kan kita, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Mohon maaf, kalau lagi giliran buka masih pada ingat itu sama doa azan, kira-kira ada. Udah mangap bakwan, pelap-pelap aja udah kagak ingat. Ya tetap sunnah gitu. Makanya muazin ini azan maghrib Ramadan gak usah panjang-panjang, gak usah. Kenapa gak usah panjang-panjang? Ya karena tadi memang orangnya nggak peduli kan. Azan maghribnya ditunggu-tunggu, tapi kalau giliran udah azan ada yang jawab itu. Jadi misalnya azan selesai, ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah, misalnya begitu kan. Selesai kita doa azan itu, kita pengen langsung niat puasa, nawaitu shaum ghadin, bisa, nggak ada masalah. Saya buka aja belum, ya nggak apa-apa, mulai. Yang penting tadi sudah dibatalkan puasanya, sudah dibatalkan. Maka penting masjid dan musola mengkalibrasi ulang jam digital, penting. Karena berkaitan dengan keabsahan puasa seseorang dulu, orang tidak begitu percaya dengan muazin. Kenapa? Karena muazin itu cuma menggugurkan kewajiban. Jadi kita udah rabi makan sih, udah ngopi, ngerokok, mak-mak nyuci piring, itu baru azan. Ya kan begitu, saat kita juga makan dulu, makan. Kan kita ngajak orang buka. Masa iya kita ngajak orang buka, kitanya belum buka? Ya buka. Maka tadi saya bilang azannya nggak usah panjang-panjang. Jadi begitu bunyi jam digital, Bismillahirrahmanirrahim, buka puasa, langsung azan. Jadi kemudian apa? Jadi kemudian ibu-ibu dan orang-orang yang ada di rumah itu percaya dengan azan yang ada di masjid. Yang repot kan kadang-kadang giliran maghrib percayanya sama azan TV. TV udah azan, udah dia biarin, dia memang ngopi dulu sih baru azan. Jadi kembalikan kepercayaan umat terhadap masjid, kan gitu. Caranya jamnya dikalibrasi ulang. Sebab banyak saya temui, saya punya beberapa tempat itu ngajar yang kalau hari biasa saya cuek aja. Kenapa saya cuek? Ya karena tidak terkait dengan puasa. Ada satu masjid itu yang kalau saya datang, itu saya pasti telat. Ketika saya cek dengan jam saya, dengan HP saya, bedanya 4 menit, Pak. 4 menit itu bonusnya kebanyakan. Udah habis bakwan 5 itu. Kalau 4 menit itu bonusnya kebanyakan. Memang ketika satu badan bikin hitungan yang kita sebut sebagai jadwal imsakiyah itu biasa dikasih daqaiqul ihtiyat, biasa daqaiqul imkan. Saya kebetulan ngajar mata kuliah ilmu falak dari tahun 2013 sampai sekarang 13 tahun ngajar falak. Padahal membocah ya remedial mulu. Itu kita kalau ngajarin bikin jadwal itu pasti ada pembulatan, itu pasti. Misalnya kita hitung jadwal imsakiyah Kota Tangerang. Kota Tangerang itu kan luas. Titik nolnya mau kita pakai di mana? Misalnya gitu. Misalnya kita pakai Puspem nih. Kita hitung data koordinat yang ada di Puspem, itu pasti kita akan kasih toleransi radius, pasti. Maka pasti ada pembulatan. Misalnya hitungan kita maghrib itu pukul 18 19 menit 5 detik, pasti kita bulatin, kita
kita bulatin. Sistem pembulatan round up itu juga beda-beda. Ada yang langsung membulatkan pada menit yang di atas. Jam 6 lewat 19 lewat 5 detik langsung 6.20. Ada yang membulatkannya ke atas. Ada yang nanti ngitungnya 30 detik. Kalau dia sudah lewat detik 35 dibulatin ke atas. Atau kalau masih detiknya 30 ke bawah dibulatin ke menit ke bawah. Karena orang tidak memperhatikan matahari tenggelamnya kapan. Maka penting buat di masjid itu dikalibrasi ulang. Ini ada masjid itu selisihnya sampai 4 menit. Saya masa udah nggak percaya sama azan TV, dan mengapa? Musola, mengapa? Duluan dulu dia. Lu yang salah, udah bener-bener lu pakai azan TV, lu ngapa pakai azan musola? Itu yang jadi masalah. Itu jam digitalnya nggak dikalibrasi, itu masalahnya itu. Kan enak sekarang itu kita ada jam digital, kita kalibrasi pakai HP aja gitu kan, bisa jam sekian boleh. Imsak juga sama. Imsak itu paten 10 menit dari azan subuh. Nanti ketika azan subuh juga sama. Maka pentingnya dikalibrasi itu di situ. Jangan sampai kemudian orang buka sebelum waktunya atau masih makan sudah lewat dari waktu subuh. Ini berbahaya. Saat kalau waktu imsak saya makan masih boleh. Boleh. Imsak itu bukan waktu. Imsak itu siap-siap puasa. Imsak itu bahasa Arab itu menahan diri, mengendalikan stop makan sebelum azan subuh. Kan Sayyidah Aisyah ditanya, kam kana miqdaru ma yafrugu min aqlihi wa azanil fajr. Berapa lama selisih waktu antara Nabi selesai makan sahur dengan Bilal azan subuh? Berapa lama waktunya? Bahasanya Sayyidah Aisyah, miqdaru khamsina aw sittina ayat, kira-kira 50-60 ayat, 10. Coba, itu menunjukkan kebiasaan ngitung waktu pakai ayat. Berarti kebiasaannya memang baca Quran sampai kemudian bisa memperkirakan selisih Nabi kelar makan sama Bilal azan subuh 50-60 ayat. Kalau kita yang ditanya mah beda itu. Lu habis makan sama azan subuh bedanya berapa? Ya 3 batang dah kan ya. Sebeda itu. Kalau itu jawabannya miqdaru khamsina aw sittina ayat, kira-kira 50-60 ayat. Jadi Ustaz, masih boleh sebatang 2 batang? Boleh, enggak apa-apa. Masih boleh ngopi? Boleh. Makan, minum boleh. Yang lain-lain jangan ya. Kenapa? Kalau makan minum dihentikan secara tiba-tiba dan seketika bisa. Ya asik misalnya nih, ngerokok, minum, wah enak nih. Habis sahur, ngopi, ngerokok, terang dunia, pokoknya udah lepas. Subhanallah walhamdulillah wala, ya udah, buang. Minum air putih, beres. Bapak lagi asik makan. Waktu imsak sudah masuk, biarin aja saya nanggung baru mulai. Emang telat kita masaknya, nggak apa-apa. Tapi dikit lagi nih, udah mau azan subuh kan bisa dulu minum selesai. Tapi mohon maaf kalau yang satu itu nggak bisa, Bang. Orang lagi enak misalnya nih, mohon maaf. Orang lagi enak begitu, ujung-ujung subhanallah, biarin lagi nanggung itu. Ini masalahnya itu. Makanya kalau makan minum masih boleh. Kalau yang lain-lain jangan dah, jangan. Niat itu sebelum subuh. Saya lupa niat. Ini kan agak repot. Kejadian berulang-ulang. Padahal dari awal Ramadan, imam-imam, pengurus masjid rata-rata sudah ngajak, mari sama-sama kita niat untuk sebulan penuh. Niat itu bisa dipaketin harian, bisa dipaketin bulanan, bisa. Kuotanya sama, mau dipaketin harian boleh. Shauma ghadin berarti harian, hari esok. Atau siyama syahri Ramadan kulli, sebulan penuh. Dua-duanya boleh dipakai, boleh, nggak apa-apa. Apalagi tiap malam kalau emang bocah itu terawih, habis doa sebelum pulang, imam pasti ngajak. Mari sama-sama kita niat puasa untuk esok hari, nawaitu shauma ghadin. Pasti ngajak itu, rata-rata masjid begitu. Yang repot emang bocah udah kagak terawih.
tarawih. Kagak apa kagak. Akhirnya nggak keinget-ingetan niat. Kalau dia hidup masih sama keluarga aman, bapak emaknya yang bangunin sahur masih kedengeran orang ngajak niat. Yang repot mau udah jomblo, nggak punya pacar, tinggal sendirian, kagak ada yang bangunin sahur. Sekali-kalinya dia bangun lupa niat. Saya lupa niat, bagaimana? Kalau ditanyakannya sekarang nih, belum kejadian nanyanya, saya jawab pakai pendapat yang muktamad, yang paling kuat dalilnya. Orang kalau lupa niat puasanya nggak sah. Kalau puasanya nggak sah berarti wajib diqadha di sesudah lebaran, wajib qadha, nggak dihitung. Tapi meskipun puasanya nggak sah, wajib diqadha per hari itu dia nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus saya lupa niat ini nggak sah, wajib qadha. Ya udah ngopi aja, itu tetap nggak boleh. Kalau belum kejadian, saya ngomongnya begitu. Kalau udah kejadian, udah kesian Pak. Saya lupa niat, gimana? Maka biasanya saya ikut gaya guru saya, tanyain dulu, semalam sahur apa enggak? Saya lupa niat, habis terawih, emang kita kagak terawih. Kali pas habis sahur niat kagak. Tapi mohon maaf nih, semalam sahur Ustaz, enak banget makan ayam bakar. Oh sahur berarti sahur. Mohon maaf, ketika tidur bangun sahur makan, motivasinya apa? Supaya besok kuat puasa. Nah cukup, itu dianggap sebagai. Ada pendapat ulama yang memperbolehkan, ada, bisa dipakai sebagai solusi ketika memang orang lupa niat, bisa. Tapi kalau dari awal dia nggak bisa, solusi itu kita jelaskan kalau udah kejadian. Kalau belum, wajib niat. Niatnya sebelum subuh untuk puasa wajib. Kalau puasa sunnah bebas Pak. Imam Syafi'i pokoknya qabla zawal boleh. Yang penting belum zuhur niat. Nyaman di pondok sering banget saya. Pagi nggak punya duit buat sarapan, siang berangkat sekolah nyari-nyari utangan, kagak dapet. Istirahat pertama masih nyari utangan, kagak dapet. Pulang udah mau azan sudah lah ya puasa, ya udah puasa. Di puasanya gara-gara kagak punya duit, itu bukan sekali dua kali, setengah bulan. Karena kiriman orang tua datangnya tanggal 15 itu wesel. Sementara kita udah punya utang setengah bulan. Buat bayar utang, sisanya akhirnya buat setengah bulan doang itu. Puasa sunnah boleh, bahkan ada pendapat dalam qaul Imam Syafi'i ada pendapat yang penting belum azan maghrib masih bosan, masih bisa. Nyari kemis nih, karena ada sunnah puasa kemis nih. Bapak dari mulai subuh, azan subuh belum makan, belum minum, belum makan, belum minum, belum apa, sampai azan subuh. Habis zuhur ngantuk tidur, bangun-bangun asar ngantuk lagi tidur, bangun-bangun jam 6, wah lapar juga nih, nyari makan dah. Ketika nyari makan bungkus sampai rumah, masjid udah mulai baca Quran, 10 menit lagi azan. Aduh, anggung amat ini. Niat puasa dah sah. Menurut satu pendapat sah. 10 menit lagi azan dia baru niat sah, nggak ada masalah. Tapi menurut sebagian pendapat ulama, ya pahala puasanya dihitung 10 menit. Jangan lu niat jam 6 lebih 10 minta pahala dari subuh ya kagak dapat lah. Menurut sebagian pendapat ulama begitu ya. Akan kita lanjutkan pada hadis depan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.